أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Saya mohon maaf, dua pertemuan berturut-turut tidak bisa hadir. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi niat tulus kita ngaji bersama. Tapi yang jelas pekan yang lalu saya tidak hanya di sini Pak, bahkan di masjid saya juga tidak bisa hadir karena kondisi fisik kurang memungkinkan. Dan alhamdulillah malam ini bisa berjumpa kembali. Tema terakhir yang saya angkat, yang saya bicarakan pada pertemuan terakhir itu adalah an-nikah, masalah pernikahan. Dan saya pikir semua kita sudah melaksanakan. Karena saya perhatikan yang hadir di sini rata-rata sudah berkeluarga. Bagi yang belum berkeluarga, mudah-mudahan segera menyempurnakan separuh agama ini. Karena memang kata Nabi, orang kalau sudah berkeluarga maka sempurnalah separuh agamanya. Jadi sebenarnya ikatan pernikahan, perkawinan yang kita bangun ini, jamaah sekalian, kita sedang membangun separuh agama. Tinggal kita menjaga kebaikan separuh agama berikutnya. Dan insya Allah kalau niat kita sama, visi dan misi kita dalam berkeluarga juga sama, ya, tujuannya juga sama, insya Allah lebih gampang kita menyempurnakan agama itu sendiri. Saya selalu mengatakan, orang kalau sudah berkeluarga itu semua peluang-peluang kebaikan itu 24 jam ada di hadapannya. Macam kita sekarang ini, saya, jenengan yang sudah berkeluarga, kalau kita terbiasa menata hati, insya Allah 24 jam itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai nanti berjumpa dengan istri yang dihalalkan oleh Allah, yang sebelumnya haram jadi halal bagi kita, itu juga ibadah. Sampai nanti makan bersama dengan istri, dengan anak-anak, dengan mantu, dengan cucu, apapun yang kita berikan pada mereka itu semua punya nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu seterusnya. Ya. Nah, saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memposisikan apa yang sudah kita lakukan ini merupakan
tanda kebesaran Allah dalam hidup ini. Wa min ayatihi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah itu, Allah menciptakan darimu atau dari dirimu itu berpasang-pasangan. Jadi kalau sampean jeli, merenungi, mendalami ayat ini dalam surat Ar-Rum ayat 22 itu, ayat 21 mohon maaf, sebenarnya jamaah sekalian, kita sedang mengokohkan, sedang menjaga eksistensi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dari sebagian tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan darimu berpasang-pasangan. Jadi kalau orang tidak berpasang-pasangan dalam hidup ini, tidak berkeluarga, berarti dia tidak mengokohkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar banyak sekali ulama-ulama salaf kita jamaah sekalian, tidak sempurna orang yang sedang melaksanakan manasik haji itu, menunaikan ibadah haji kalau dia sendirian. Saya jadi merenung jamaah sekalian, karena memang haji itu pada hakikatnya itu kita sedang menapaktilasi tentang suatu keluarga besar, keluarga ideal, keluarga yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Begitu indahnya perjalanan keluarga ini sampai kemudian apa yang dilakukan oleh keluarga ini dicontoh oleh kita. Itulah namanya melaksanakan ibadah haji. Keluarga jamaah sekalian. Nah saudara, orang kalau sudah melaksanakan ibadah haji dalam suasana berkeluarga, walaupun mampunya baru seorang, baru suaminya, dia pasti memposisikan dirinya kayak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia akan berpikir terus Pak, bahkan doa-doanya sepanjang perjalanan haji itu pasti yang doakan selain orang tuanya, istri dan anaknya. Ya, itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, kita tahu semua orang kalau sudah berkeluarga, ini sekaligus Pak menjadi bahan evaluasi buat kita semua. Ya. Ya, apa kata Allah? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Karena memang dari keluarga itu nanti akan muncul yang namanya litaskunu, sakinah, ketenangan hidup. Jadi kalau ada di antara jenengan berkeluarga kemudian tidak merasakan sakinah, ini pasti ada sesuatu yang tidak benar Pak dalam pernikahan kita itu. Ya, mungkin niatnya, orientasi berkeluarganya. Nah, oleh karenanya mulai kalau udah ketemu penyebabnya Pak, ayo kita tata hati kita. Saya kok tidak yakin orang kalau berkeluarga karena Allah kemudian banyak masalah. Ada masalah, bukan tidak ada masalah. Tapi dia pasti bisa mengelola masalah itu dengan benar, dan bahkan dia bisa berselancar dengan indah, merasakan nikmatnya hidup. Ada tantangan dalam keluarga itu. Itulah makna litaskunu ilaiha. Dengan berkeluarga itu Allah akan memberikan ketenangan, bisa menyelesaikan masalah jamaah sekalian. Ya. Dan memang orang kalau sudah berkeluarga ini Pak kan tidak berpikir diri kita saja kan ya. Saya setelah berkeluarga Pak memikirkan ibunya anak-anak. Ya. Yang karakternya, kultur dan budayanya beda dengan karakter dan kultur budaya saya. Terus saya berjumpa dengannya, menjadi halal satu sama lain. Ini sudah masalah Pak. Tapi kalau sudah niatnya baik, justru kita bisa ngelola masalah ini. Di sini letaknya sakinah jamaah sekalian. Yang kedua, nanti saya punya anak dengannya. Saya menumpahkan ya air dari sulbi saya ya ke rahim istri saya, kemudian muncul anak, dan masing-masing anak itu jamaah sekalian kalau sampean bisa ngelola dengan benar, nikmat Pak. Ya. Nikmat. Dan saya sampai merasakan sakinah yang sebenarnya. Setiap melihat anak ada ketenangan tersendiri jamaah sekalian. Kalau kita niatnya dari awal berkeluarga ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya jamaah sekalian, orang berkeluarga itu. Wa ja'ala bainakum
mawaddatan warahmah, dan Allah jadikan pula dari keluarga ini, di antara kalian ini, mawaddah, al-wud. Al-wud itu cinta, Pak. Cinta yang datang dari Allah. Ya, cinta yang tidak basa-basi. Ya, ketika cemburu kepada istri berangkat dari cinta yang sebenarnya. Ketika marah kepada ibunya, anak juga marahnya karena cinta, jamaah sekalian. Dan lain sebagainya. Warahmah. Apa rahmah ini? Dan kasih sayang. Sayang betul, jamaah sekalian. Orang kalau berkeluarga semakin tua, Pak, candaan-candaan kita sudah tidak ada lagi ketersinggungan satu sama lain. Ya. Menyenangkan, Pak, ngangeni, ya, saudara sekalian. Kemudian Allah mengatakan, inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun, yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau menggunakan akal pikirannya. Maksudnya apa? Allah pakai kata-kata liqaumi yatafakkarun supaya kita berfikir. Ya, ternyata Pak, orang berkeluarga ini butuh memaksimalkan cara berfikir kita bagaimana mengelola keluarga. Butuh kecerdasan, jamaah, butuh belajar supaya kita merasakan sakinah mawaddah warahmah itu. Saudara sekalian, ini sebenarnya ayat-ayat ini sudah saya bahas di pertemuan yang lalu. Saya sekedar mengingatkan saja. Izinkan saya di malam yang sangat mulia ini melanjutkan untuk merenungi beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah indahnya masalah berkeluarga ini, masalah nikah ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, sahabat pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis juga muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim melalui jalur sanad yang sama. Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu. Ada tiga orang sahabat. Saya tidak tahu kenapa tiga orang sahabat ini tiba-tiba datang menemui rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah di tengah-tengah keluarganya itu. Jadi tiga sahabat ini, Pak, datang menemui rumah Nabi, ingin tahu bagaimana, karena kalau jihadnya Nabi di lapangan mereka sudah tahu. Dakwahnya Nabi di lapangan mereka sudah tahu. Ibadahnya Nabi di masjid mereka sudah tahu. Muamalah Nabi di pasar, di mana saja mereka tahu betul. Nah, mereka ingin tahu bagaimana ibadahnya Nabi di tengah-tengah keluarganya. Falamma ukhbiru, ketika mereka diberitahu, ka'annahum taqalluha. Tiga orang ini merasa, Pak, ya Allah, Nabi ya sibuknya begitu luar biasa. Siang berdakwah, kadang jihad, ngelola umat, ngelola negara, menata masjid. Setiap hari sibuknya full, tapi di rumah kok begitu ibadahnya. Sampai mereka merasa, jamaah sekalian, tiga sahabat ini taqalluha, merasa sedikit ibadahnya dibandingkan dengan ibadahnya Nabi. Hadzal Nabi, Nabi lu ini yang maksum kayak gini ibadahnya seperti ini. Apalagi kita, seharusnya kita lebih dari ini. Kemudian mereka mengatakan, wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Di mana kami ini? Di mana kami ini dari Rasulullah? Padahal beliau ini sudah diampuni dosanya yang sudah lewat dan yang akan datang. Manusia maksum tapi ibadahnya memukau seperti ini. Kita ini dosa sama Allah Ta'ala. Terlalu banyak kekurangan kita ini. Nah, saat itu jamaah sekalian, masing-masing beristihad tiga orang sahabat ini. Berkata yang satu dari tiga orang ini, amma ana, adapun aku, fa inni usallil laila abada wala arqud. Saya mulai malam ini, sepanjang malam dari isya sampai subuh saya tidak akan tidur.
Sepanjang kehidupan saya akan tahajud selama-lamanya. Pokoknya tiada malam kecuali saya tahajud. Saya tidak melean terus, tidak akan tidur. Sepertinya bagus Pak ya. Punya semangat yang luar biasa orang ini. Sudah. Berkata yang kedua. Wa qala tsani. Amma ana asumud dahr wala aftur. Sepanjang kehidupan saya setiada hari kecuali saya akan berpuasa. Jadi bukan hanya puasa Rajab Pak, bukan puasa Sya'ban, apalagi puasa Ramadan. Jadi 12 bulan 1 tahun dia sepanjang kehidupannya setiap hari akan berpuasa, untuk sebagai bentuk pendekatan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-akhar, kemudian yang ketiga mengatakan, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Saya punya komitmen mulai detik ini saya tidak akan kawin dengan wanita siapapun pula, secantik bagaimanapun pula. Saya tidak mau kawin selama-lamanya. Ini kawin menghabiskan waktu, kata dia. Rupanya jamaah sekalian, tiga omongan ini, tiga kata-kata ini saudara sekalian, itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menemui mereka. Faqal, Nabi balik nanya Pak kepada mereka, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Ente ya, kalian-kalian ya yang tadi mengatakan demikian, demikian dan demikian. Yang satu salat malam sepanjang malam, yang satu puasa setiap hari, yang satu tidak mau nikah. Betul kata Nabi? Qalu bala. Naam, iya ya Rasulullah, kata para sahabat, tiga sahabat ini. Coba lihat Pak bagaimana jawaban Nabi ini. Ama wallahi kata Nabi, sadarilah ya demi Allah, ini la akhsyakum wa atqakum lillah. Aku ini paling takutnya orang di antara kalian kepada Allah dan paling takwanya orang di antara semua manusia ada di dunia ini. Aku paling bertakwa dan paling taat dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi Pak, lihat, walakinni ana asumu wa uftir. Saya kadang puasa, tapi saya juga kadang tidak puasa. Ya mohon maaf Bapak, Nabi lebih banyak tidak puasanya daripada puasanya jamaah sekalian. Nabi itu dalam satu pekan Pak, hadis yang masyhur yang jelas Pak, kebiasaan Nabi itu puasanya Senin Kamis. Nabi walaupun menganjurkan, mengatakan sebaik-baik puasa itu adalah puasa Daud, tapi Nabi tidak melaksanakan Pak. Itu sebaik-baik puasa, dan aku melaksanakan Senin Kamisnya kata Nabi. Tidak mampu, kita semakin tua tidak mampu lagi ngambil Pak, tengah-tengahnya lagi. 1 bulan 3 hari, 13, 14, 15. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ini paling takutnya orang kepada Allah, paling takwanya manusia kepada Allah, tapi aku puasa, kadang-kadang aku juga tidak puasa kata Nabi. Wa usalli wa arqud. Saya setiap malam saya sholat malam, tapi saya tidur kata Nabi. Jam 9 malam sedikit, jam 10 aku tidur, jam 3 aku bangun kata Nabi. Jadi ada tidur Pak, tidur kemudian baru tahajud, baru salat malam. Tidak salat malam terus, itu enggak bagus jemaah sekalian. Allahu Akbar. Terus apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa atazawwajun nisa, aku kawin dengan wanita. Aku kawin, dan nikah ini Pak sunnatul anbiya, sunnah para nabi. Ya, sunnah muhabbabah, sunnah yang sangat dicintai oleh agama kita ini ma'asyarul muslimin. Kemudian keluar kata-kata dari Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa enggan kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Nah saudara, ini Pak sekaligus menunjukkan bahwa agama kita ini Pak agama tawassut, agama yang sangat proporsional Pak, tidak memaksa diri kepada umatnya. Ya, nah ada perintah tahajud, silakan tahajud, tapi tidak sepanjang malam tahajud.
Kita Pak diperintah baca Quran, tapi jangan kemudian dikit kita hanya Quran saja Pak. Quran terus. Terus istighfar tidak pernah kita baca. Salawat tidak pernah kita baca. Sebagaimana ada pula Pak saat ini orang salawat terus. Bagus salawat. Terus gimana Qurannya jamaah sekalian? Bagaimana subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azimnya? Jadi ada keseimbangan Pak. Bab zikir, ya, bab beribadah, bab salat malam dan lain sebagainya. Termasuk juga bab yang kita bahas malam ini jamaah sekalian adalah bab masalah nikah. Saya berharap jamaah sekalian bagi yang sudah merasa berkecukupan dari anak-anak muda ini, umur sudah di atas 25 tahun, apalagi sudah di atas 30 tahun, segera nikah ya akhi. Tidak sempurna agama antum kalau tidak nikah itu. Segera nikah, jangan ditahan-tahan. Jangan banyak pertimbangan. Kalau banyak pertimbangan, pertimbangan Allah lebih banyak lagi sama kita nanti. Dan ayatnya kemarin sudah saya bahas kan, wa ankihul ayyama minkum, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayo nikahkan anak-anakmu itu, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Min ibadikum wa imaikum ayyakunu fuqara, sekiranya mereka itu miskin, pas-pasan tapi niatnya sudah kuat pengen nikah, yughnihimullah min fadli. Ini memang iman Pak yang berbicara. Nanti Allah akan memberikan kekayaan kepada orang itu. Aduh, saya kalau bicara ini Pak, bicara saya pribadi hanya jamaah sekalian. Saya nikah dulu Pak, tidak punya modal saya Pak. Betul. Mas kawin saya 5.000 rupiah Pak. Ini kalau jadi bahan tertawaan dengan ibunya anak, mas kawin 5.000 rupiah, minta cantik, minta apa, macam-macam, kadang-kadang jadi anon Pak. Betul. 5.000 rupiah waktu itu Pak. Sekarang Masya Allah loh jemaah sekalian. Tapi dan pekerjaan belum jelas Pak. Pulang tidak jelas, saya mau kerja di mana tidak jelas. Tapi saya punya komitmen, saya ini guru, saya ustadz, saya harus ngajar. Saya masih ingat gaji saya pertama kali Pak, 45.000 tahun 91 rupiah Pak. Dan setiap pekan saya harus pulang ke Situbondo karena masih belum pindah jamaah sekalian. Saya menata itu 6 bulan jamaah sekalian. Seakan-akan saya ta'aruf dengan masyarakat Surabaya di sini. Saya kenal dengan Al-Irsyad, kenal dengan Mujahidin sini, kenal kemana terus. Baru kemudian saya bawa ibunya anak-anak ke sini Pak, ke Surabaya. Saya ngontrak 7 tahun Pak. Ini saya bicara pribadi Pak ya. Betapa saya meyakini bahwa yang ngatur rezeki ini Allah Pak Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita niat, Allah akan menggerakkan. Ada saja peluang Pak. Sampai kemudian ngontak dapat 2 tahun saya tidak punya, belum punya motor Pak. Subhanallah, ada orang nanya sama saya masih ingat betul jemaah sekalian. Ini karunia. Ustadz punya teman yang biasa jual besi. Besi apa ya akhi? Besi cor-coran. Kok nanya sama saya? Tak coba ya, saya bilang. Di sambungan ketemu Pak. Wah, harganya lebih murah, saya dikasih komisi. Hari itu juga Pak, saya bisa beli motor jemaah sekalian gitu. Di luar nalar Pak, di luar nalar jemaah sekalian. Ya. Tinggal kita menata Pak, menata hati kita. Apalagi sampean niatnya karena Allah, terus ada iman, ada takwa lagi Pak. Udahlah. Apalagi punya keyakinan sampean Pak bahwa di Lauhil Mahfuz rezeki kita sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu takarannya pas Pak, tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Tinggal sampean mau menggalinya atau tidak gitu. Terus nikah akan dibiarkan? Mustahil. Mustahil Pak. Nanti sampean punya anak, anak sudah dikepingkan pula rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat usaha sampean jemaah sekalian. Boleh jadi Pak, kadang-kadang kita lancar rezeki Pak, itu rezekinya anak-anak Pak, lewat kita Pak. Terlalu banyak contoh-contoh dahsyatnya nikah dalam bab rezeki jemaah sekalian. Tapi kalau sampean ragu-ragu, terus suka ngecewakan istri, salat 5 waktunya juga jarang ke masjid, tidak pernah baca Quran, ya seret Pak. Banyak benturan dalam urusan rezeki ini jemaah sekalian. Tapi kalau antum nikah, Allahu Akbar, etos kerja muncul. Waktunya salat sampean respon, dahulukan kepentingan Allah walaupun ada kepentingan pribadi lebih mendesak Pak.
Lihat nanti Pak, dahsyatnya rezeki Allah berikan kepada kita ma'asyal muslimin. Yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau kalian pas-pasan hidupmu, kata Allah, Allah akan memberikan kekayaan di luar nalarmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Min fadlih, dari kelebihan rezeki yang Allah siapkan, Pak. Ini pembendaharaan Allah, Pak, luar biasa jemaah sekalian. Kemudian diperkuat oleh Allah, wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rizkinya, Pak, dan maha mengetahui siapa hamba-hambanya yang akan diamanahkan rezeki itu, akan diberikan rezeki itu kepadanya jemaah sekalian. Cuma kebanyakan di antara kita kan banyak mikir, Pak. Aduh, nikah nanti gimana uang belanjanya? Ustaz, kalau uang pangkalnya sih banyak yang mau bantu Ustaz gitu. SPP-nya ini yang repot Ustaz gitu. Tahu SPP-nya, Pak? Bulanannya maksudnya jemaah sekarang gitu. Uang pangkal tahu uang pangkal, Pak. Uang mukadimah sekolah kan ada uang pangkal, Pak, ya. Biasanya orang kalau nikah banyak yang bantu, Pak. Awal-awal, Pak. Saya merasakan, Pak. Yang bantu saya banyak, yang sarung, yang ini, yang tas, yang wah lengkap. Artinya gagallah 2-3 bulan di hadapan mertua jemaah sekalian karena bantuan uang pangkal itu, Pak, jemaah sekalian. Tapi bulan-bulan berikutnya SPP-nya ini, Pak, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekolah ya, akhi. Ini syariat, Pak. Kita tinggal melaksanakan. Percaya tidak kepada takdir Allah yang seperti itu, kepada keyakinan seperti itu. Yakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Allah akan memberikan kekayaan dari kelebihan yang Allah miliki itu. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui siapa hamba-hamba yang akan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, cuma kalau bisa, Pak, sebagaimana Nabi menyampaikan pula, supaya nikah kita ini barokah, punya visi dan misi yang sama, kejelasan, ingat nasihat Nabi ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat muttafaqun alaih, tunkahul mar'atu li arba, dinikahi wanita itu karena 4 hal, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena masalah agamanya. Ini 3-3-nya, 4-4-nya, Pak, harus sampean dapatkan. Kalau nggak ketemu, minimal yang terakhir ini kata Nabi, fadfar bidzatid din, tolong perhatikan yang agamanya benar. Taribat yadak. Insyaallah, Pak, 3 yang disebut sama Nabi itu, cantiknya, nasabnya, hartanya, ikut semua nanti, Pak, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertimbangannya pertimbangan bagaimana kita berkeluarga ini untuk menegakkan kedaulatan Allah, syariat Allah di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, seperti itu. Begitu pula para akhwat ketika ingin menerima seorang laki-laki, Nabi tidak terlalu banyak memberikan kriteria, hanya mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Apabila datang kepada kalian wahai orang tua, ada anak pemuda yang kau sudah tahu betul ridha dengan agamanya dan akhlaknya, kau tahu betul pemuda ini akhlaknya baik, agamanya baik, kemudian datang meminang anakmu, terima lamarannya itu, kata Nabi. Sebab kalau tidak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan muncul di muka bumi ini fitnah dan kerusakan yang luar biasa. Saya mohon maaf, Bapak, saya tidak sekali 2 kali mendapatkan fenomena seperti itu. Contoh-contoh di lapangan, banyak pertimbangan, mau terima anak sampean mau dilamar sama orang-orang yang sudah baik-baik, tapi karena belum pekerjaannya belum kurang mapan, Pak, belum pegawai negeri, belum ASN ya, belum menjadi aparat sipil negara. Padahal aparat sipil negara, Pak, ya Allah, gajinya paling tinggi 5 juta jemaah sekalian ya, tapi karena jual minyak wangi saja, Pak, di depan masjid, padahal etos kerjanya juga luar biasa, 5 waktu ke masjid, Qur'annya bagus, terima itu, Pak. Saya banyak memberikan contoh-contoh seperti itu jemaah, kan ujung-ujungnya, Pak, kadang-kadang tidak lewat ini, Pak, lewat anaknya, Pak, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertimbangannya pertimbangan agama, menerima mantu ini, ma'asyal muslimin. Saudara, saya pikir cukup ini dari saya. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita semua, Pak, menjadi suami yang qawam, istri kita menjadi istri yang solehah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurratu ain, insyaallah ya. Jangan lupa pula, Pak, mendoakan kedua orang tua kita ya.
Sebab tidak ada mereka, tidak ada kita. Dengannya kita banyak belajar Pak tentang bagaimana mengelola keluarga ini, dan mudah-mudahan orang tua kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.